Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selingan pada hari ini tanggal 22 Oktober 2024 saya akan mengunggah satu video yang sudah saya simpan 1 tahun lebih, karena video ini saya ambil sebelum saya berangkat ke Paroki Wates setahun yang lalu pada bulan Agustus 2023. Sebelum itu saya sowan ke Bapak Kardinal Julius Darmoatmodjo, mohon berkat dan juga mohon doa restu. Lalu pada kesempatan itu kami membuat rekaman pesan-pesan beliau terkait dengan untuk kita tentu saja orang Katolik, agar semakin 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, Bapak Kardinal memberikan pesan-pesan yang sangat bagus terkait dengan bagaimana menjadi 100% Indonesia Pancasilais NKRI. Namun di dalam pesan itu juga ada pesan yang sangat bagus, menurut hemat saya relevan dan signifikan untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bersama Kabinet Merah Putih terkait dengan bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Bagus, bisa dicermati, bisa menjadi pesan yang untuk direspons, diwujudkan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur sembah nuwun Bapak Kardinal, mohon maaf saya juga mohon izin untuk mengunggah setelah 1 tahun saya simpan di HP saya. Kali ini saya unggah seutuhnya tanpa editing, tanpa memotong, tanpa menata. Saya unggah apa adanya. Semoga bermanfaat. Saudara-saudari yang terkasih, semboyan 100% Katolik, 100% nasionalis atau NKRI itu sendiri kurang menantang untuk perbuatan. Untuk menantang perbuatan kita harus bagaimana? Kiranya yang kedua itu, yang 100% Katolik, saya tidak memberi komentar, moga-moga sudah tahu sendiri. Lalu yang 100% Pancasilais atau nasionalis atau NKRI. Saya mau mengambil bahwa yang kedua ini 100% Pancasilais, itulah yang bisa menantang kita. Kalau kita memandang bagaimana Pancasila dirumuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni waktu itu, ia mengatakan bahwa kami membuat negara bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semua. Berarti negara ini adalah untuk semua. Lalu dia menjelaskan bahwa kesejahteraannya juga untuk semua. Lalu dia lebih tegas lagi mengatakan, maka negara yang mau kita bangun adalah negara di mana tidak ada kemiskinan. Saya kira ini tantangan yang besar. Lebih sekarang ini kemajuan begitu bagus, hanya tidak merata.
kita masih menyebut orang yang miskin adalah orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Itu yang dihitung. Padahal garis kemiskinan dihitung hanya dengan pendapatan yang hanya cukup untuk makan dan minum. Soal kesehatan, soal pendidikan belum dimasukkan di dalamnya. Maka yang namanya orang-orang yang dianggap sudah sejahtera di atas garis kemiskinan itu, yang di atasnya sedikit, itu sebenarnya masih miskin karena tidak bisa mencukupi untuk mendidik anaknya ke tingkat perguruan tinggi apalagi. Sehingga mereka ini, kelompok miskin ini, pendidikan anaknya juga rendah, dan nanti kalau besar dia juga akan menjadi orang miskin karena orang yang berpendidikan rendah tersisihkan dari proses menikmati kekayaan bangsa Indonesia ini. Maka dari itu untuk bahan refleksi adalah pertanyaannya, aku bisa berbuat apa untuk meringankan orang-orang miskin? Ada dua jalur, yaitu yang namanya bantuan karitatif, bantuan langsung dari apa yang saya punyai untuk memberi bantuan kepada mereka yang miskin. Tetapi kecuali itu, apalagi mereka yang mempunyai pemahaman lebih luas, pendidikan lebih tinggi, harus menyadari bahwa banyaknya orang miskin ini sebenarnya adalah akibat dari sistem ekonomi, politik, sosial yang tidak menguntungkan mereka. Itu yang namanya menjadi miskin secara struktural di dalam negara ini. Maka selamanya mereka ini akan miskin. Maka ini harus dirubah cara pandangnya, yaitu jangan sampai ada orang miskin satupun tidak. Kalau miskin semua, kalau kaya semua, itu cita-citanya. Kira-kira gagasan inilah yang dapat menjadi sedikit sumbangan bagi Anda. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.